Oke, pada video kali ini kita akan membahas soal latihan dasar KSN Fisika SMA dan ini adalah video bagian yang pertama. Nah, nanti mudah-mudahan ke depan saya bisa upload lebih banyak lagi soal-soal latihan dasar KSN Fisika SMA bagi teman-teman yang ingin menyiapkan KSN Fisika SMA di tahun-tahun yang akan datang. Nah, karena ini soal-soalnya adalah soal-soal latihan dasar, maka kita akan mulai dari soal-soal yang analisanya cukup sederhana. Salah satu contohnya adalah soal yang pertama ini. Oke ya, kita langsung ke pembahasan soalnya. Sebuah partikel bermassa M bergerak mulai dari posisi A dengan kecepatan awal V0. Partikel tersebut meluncur sepanjang lintasan lurus dan lintasan seperempat lingkaran berjari-jari R kemudian bergerak bebas di posisi C menuju titik D seperti pada gambar. Oke, kita diberikan gambar ya di sini ya. Jadi lintasan partikelnya itu semuanya adalah licin, kemudian nanti partikel akan bergerak dari titik A, kemudian ke titik B, lalu di titik C. Lalu dari titik C dia akan bergerak bebas menuju ke titik D. Pertanyaan yang pertama adalah tentukan kecepatan awal partikel tersebut. Jadi kita akan mencari nilai V0. Pertanyaan kedua adalah berapa jarak minimum yang mungkin, yaitu OD sama dengan D kecil ya, jarak OD-nya itu sama dengan D kecilnya yang diperlukan benda untuk meluncur sepanjang lintasan. Oke, jadi kita akan mencari jarak D. Kemudian yang ketiga, besar gaya normal di posisi C dan di posisi B dan posisi C. Oke ya, kita mulai. Jadi yang pertama, kita harus tahu dulu nanti di titik C itu partikel akan bergerak bebas dan tentunya kalau kita perhatikan, oke kita gambar dulu ya. Jadi di titik C nanti, misalkan kita gambar kayak gini. Nah seperti ini adalah posisi C, partikel udah ada di sini. Maka nanti dari posisi C ini partikel akan bergerak dengan lintasan yang berupa tentunya adalah gerak parabola ya. Jadi di sini anggap aja dia punya kecepatan VC. Nah nanti dari sini dia akan bergerak parabola sampai di titik D, di mana jarak antara posisi C, kalau kita tarik garis vertikal, dan posisi D itu adalah D kecil. Nah, nanti lintasannya akan seperti ini, tingginya ini R ya. Oke, ini juga R. Nah, kemudian kita akan mulai analisanya dari sini. Kita cari dulu nilai dari VC ya. Tentunya kita bisa pakai persamaan dari gerak parabola ya. Kita mulai yang pertama, kita lihat arah vertikalnya dulu. Arah vertikal itu dia punya ketinggian R, maka kita bisa pakai R atau R ini H ya, itu sama dengan setengah GT kuadrat. Kenapa setengah GT kuadrat? Karena di sini V0 yang ke arah sumbu Y-nya itu 0 ya. Mestinya kan kayak gini kan. Setengah GT kuadrat atau dibalik boleh ya, V0Y kali T plus setengah GT kuadrat kan gitu. Tapi nilai V0Y-nya adalah 0 karena di titik C, karena lintasannya seperti ini ya, lintasannya di titik C itu adalah berupa seperempat lingkaran, pasti di sini komponennya hanya berupa komponen kecepatan yang ke arah sumbu X ya, yaitu Vx. Atau di sini kita tulis Vx-nya adalah Vc karena di sini titiknya titik C. Berarti V0-nya 0, maka kita punya R itu sama dengan setengah GT kuadrat. Atau kita bisa dapat waktunya, waktu yang diperlukan dari titik C menuju ke titik D yang ada di bawah sini, yaitu T sama dengan 2R ya, 2-nya naik ke atas dibagi dengan G. Pangkat setengah atau di akar. Nah, ini persamaan yang pertama yang bisa kita dapatkan. Kemudian kita bisa mencari nilai D-nya di sini ya, jarak horizontalnya dengan menggunakan persamaan GLB ya, karena pada gerak parabola horizontal itu geraknya adalah GLB di sini. Berarti kita bisa pakai D sama dengan Vx dikali T, di mana Vx-nya adalah Vc, berarti kita punya D sama dengan VC dikali dengan T-nya sudah kita dapatkan dari persamaan 1 ya. Langsung kita ganti, yaitu akar 2R dibagi dengan G. Maka kita bisa tahu nilai dari VC-nya, yaitu tinggal pindah ruas saja di sini. Oke, berarti VC itu sama dengan D dikali akar G dibagi 2R. Ya, tinggal dibalik aja. Jadi G-nya di atas, 2R-nya di bawah gitu kan. Nah, kita buat dia jadi persamaan yang kedua. Oke, sekarang kita sudah tahu nilai dari titik kecepatan di titik C. Yang ditanyakan di soal adalah kecepatan awal atau kecepatan partikel pada saat berada di titik A. Nah, kita bisa menggunakan konsep hukum
kekekalan energi mekanik ya. Karena di sini lintasnya licin, tidak ada gaya non konservatif yang bekerja, maka energi mekaniknya kekal. Berarti kita bisa pakai hukum kekekalan energi mekanik ya. Hukum kekekalan energi mekanik yaitu di posisi A dan di posisi C langsung ya. Jadi kita bisa pakai energi mekanik A itu akan sama dengan atau harus sama dengan energi mekanik di titik C atau di posisi C. Kita ambil acuannya adalah di sini ya. Acuannya adalah di titik A nih. Ini kita pakai sebagai acuan, berarti pada saat partikel berada di titik A, dia hanya punya energi kinetik karena dia di bawah di sini ya, energi potensialnya 0. Berarti di sini kita punya setengah m VA kuadrat sama dengan energi potensialnya 0. Sedangkan di titik C, dia akan punya energi kinetik sekaligus energi potensial karena dia punya ketinggian ini. Maka di sini setengah m VC kuadrat plus m G H ya. H-nya adalah ketinggian di posisi C kalau kita tinjau dari acuan kita ini. Maka tingginya ini kan. Berarti apa tingginya adalah H plus R ya. Jadi tingginya di sini H plus R. M-nya sama, bisa kita coret semuanya ya, atau kita bagi dengan M, kemudian kita kalikan dengan 2 agar persamaannya lebih sederhana. Berarti VA kuadrat itu sama dengan VC kuadrat ditambah 2GH plus R. Oke, VC-nya sudah kita temukan yaitu D akar G per R. Berarti kita bisa substitusikan ya, atau kita buat ini jadi persamaan yang ketiga dulu. Persamaan ketiga tuh ya, biar urut gitu ya mengerjakannya. Lalu kita bisa substitusikan persamaan 2 ke persamaan 3. Kita gantikan di sini. Persamaan 2 kita substitusikan ke persamaan 3. Maka kita akan dapat VA kuadrat itu sama dengan VC kuadrat. Ya, VC-nya kita ganti. Berarti kita kuadratkan jadi D kuadrat dikalikan G per 2R ya. Akarnya hilang. Ditambah dengan 2G dalam kurung H plus R. Oke, bisa kita sederhanakan ya dengan menyamakan penyebutnya. Jadi VA kuadrat sama dengan kita buat semuanya menjadi 2R. Berarti ini sama dengan GD kuadrat ya. G-nya kita taruh di depan. Plus 2 kali 2 berarti 4 ya. 4GR dalam kurung H plus R. H plus R. Nah, ini sudah cukup saya kira karena di sini tidak ada yang bisa kita sederhanakan ya. Seandainya kurungnya dibuka pun nggak ada yang mengandung D kuadrat atau D, maka nggak bisa disederhanakan. Maka cukup saya kira sampai sini. Berarti VA-nya sama dengan akar dari atau pangkat setengah dari GD kuadrat ditambah dengan 4GR dalam kurung H plus R dibagi dengan 2R. Nah, oke, kita sudah dapat jawaban untuk pertanyaan yang A, yaitu berapa kecepatan awalnya atau VA-nya. Nah, di sini VA sama dengan V0 ya, maka kita bisa ganti aja di sini ya. Berarti di sini VA-nya sama dengan V0, kita tulis di sini. VA itu sama dengan V0, tinggal ditulis ulang. Nah, itu untuk yang pertanyaan yang A ya. Selanjutnya kita akan melihat pertanyaan yang B. Berapakah jarak minimum yang mungkin dari OD ya, jarak O ke D, di mana O itu pusat lingkarannya nih di sini. Ini jaraknya OD berapa? Supaya benda bisa meluncur sepanjang lintasan. Nah, kita akan mencari jarak D-nya ini berapa. Oke, sekarang kita lihat gaya-gaya yang bekerja pada C ya. Kita lihat gaya yang bekerja pada C. Oke, kita buat lagi di sini. Oke, lintasannya kita buat lagi ya. Misalkan di titik C ini, tadi partikelnya ada di sini. Nah, pada di titik C ini, ingat dia itu berada pada lintasan yang bentuknya lingkaran ya. Maka kita bisa gambarkan gayanya. Di sini dia punya gaya berat ya, ada W. Dan dia punya gaya normal kan. Di sini ada normal C kan. Nah, berarti di sini kita bisa meninjau gaya sentripetalnya. Gaya sentripetal itu sama dengan gaya yang arahnya ke dalam pusat atau ke pusat lingkaran, yaitu W ditambah NC dikurangi gaya yang arahnya keluar ya. Yang keluar nggak ada, berarti F sentripetalnya ya tinggal W plus NC aja. F sentripetal di titik C ini besarnya berapa? Yaitu tidak lain adalah M VC kuadrat per R kan. Karena jari-jari lintasannya adalah R ya, jari-jari lingkarannya ya.
sama dengan MG plus NC. Oke, nah bentuk secara umum dituliskan seperti ini, tetapi dia minta jarak minimum. Nah, agar jaraknya minimum, maka kecepatan di C ini harus kecepatan minimum juga. Kapan itu terjadi? Dia terjadi pada saat gaya normal di C-nya sama dengan 0 ya. Artinya nilai NC-nya di sini 0 untuk mendapatkan VC yang minimum. Kalau VC-nya minimum, otomatis jaraknya juga minimum. Nah, berarti kita bisa sederhanakan persamaan ini, yaitu MVC kuadrat per R sama dengan MG. Nah, M-nya bisa dicoret kan? Berarti kita dapatkan VC kuadrat sama dengan GR. Nah, nilai VC itu tadi sudah kita temukan kan? VC itu nilainya adalah D akar G per R dari persamaan 2 ya. Ini kita beri nama dulu boleh nih, persamaan yang keempat. Selanjutnya kita selesaikan persamaan 2, kita substitusikan ke persamaan 4 ya. Berarti VC kuadrat. VC-nya D akar G per R. Berarti ini D kuadrat dikalikan G dibagi R sama dengan GR. Oke, berarti G-nya bisa dicoret. Berarti D kuadrat itu sama dengan R kuadrat. Oh, maaf, tadi itu D kuadrat per 2R ya, maaf ya. Ini berarti per 2R nih di sini. D kuadrat per 2R, berarti di sini 2R kuadrat. Berarti nilai D-nya itu sama dengan R akar 2. Nah, ini adalah nilai D yang minimum ya, supaya partikel itu bisa melewati lintasan ya, dari A ke B ke C, dan dia menempuh jarak minimumnya sebesar berapa? Sebesar R akar 2. Oke, kita sudah jawab untuk pertanyaan yang kedua. Sekarang kita lanjutkan ke pertanyaan yang ketiga, yaitu besar gaya normal di posisi B dan C. Oke, kita hitung dulu untuk yang posisi B ya. Jadi di posisi B itu berarti posisi dari partikelnya ada di sebelah sini. Nah, misalkan ini tadi lintasan seperempat lingkarannya, posisi B itu di sini nih. Ini posisi B, kita lihat gaya-gayanya, berarti di sini ada gaya berat ya, WB. Kemudian ke dalam sana itu ada gaya normal B. Nah, berarti di posisi B kita punya di titik B gaya sentripetalnya itu sama dengan gaya yang arahnya ke dalam, yaitu gaya normal B-nya ditambah dikurang dengan yang keluar. Yang keluar nggak ada ya, yang keluar berarti ke arah kiri. WB itu ke bawah, berarti bukan arah luar pusat lingkaran. Maka FSP-nya sama dengan NB aja. Berarti gaya sentripetalnya itu bisa kita tuliskan M VB kuadrat per R ya. Berarti di sini M dikali VB kuadrat per R sama dengan NB-nya. Nah, kita sudah dapat tuh NB-nya dengan mengganti nilai VB-nya tadi berapa? VB apakah sudah kita hitung? Oh, ternyata VB belum kita hitung ya. Jadi kita bisa hitung dulu VB dengan menggunakan hukum kekekalan energi mekanik dari A ke B. Kita bisa hitung dulu VB-nya. Oke, kita hitung di sini ya. Jadi energi hukum kekekalan energi mekanik dari posisi A ke posisi B. Jadi energi mekanik A itu sama dengan energi mekanik B. Energi mekanik A itu dia punya kecepatan aja. Berarti ini setengah M VA kuadrat atau VA-nya itu V0 ya. Energi mekanik B itu kan dia punya ketinggian yaitu MGH ditambah setengah M VB kuadrat. Oke, M-nya dicoret ya. M-nya dicoret, kemudian kita kalikan 2 semuanya. Berarti VA kuadrat sama dengan GH, 2GH, karena kali 2, ini 2GH, plus VB kuadrat. Nah, kita dapat VB-nya ya. Jadi VB kuadrat itu sama dengan, pindah sebelahnya aja. VB kuadrat itu berarti sama dengan VA kuadrat minus 2GH. VA kuadrat minus 2GH. Kita sudah dapat tadi nilai VA-nya. VA itu adalah ini ya. Kita kuadratkan lagi berarti akarnya hilang. GD kuadrat plus 4GR H plus R dibagi 2R. Oke, berarti GD kuadrat plus 4GR H plus R dibagi 2R dikurang 2GH. Nah, dapat kan nilai VB-nya, tinggal kita masukkan di atas kan. Berarti di sini ini biarkan aja VB kuadrat, atau kita sederhanakan boleh ya, disamakan penyebutnya seperti atas tadi. Jadi ini kita samakan 2R
maka di sini GD kuadrat plus 4GR dalam kurung H plus R dikurang 4GRH kan? Dikurangi 4GRH. Kita masukkan di persamaan ini, persamaan yang untuk gaya normal B. Maka kita dapatkan nilai gaya normal B-nya ya. Kita pindah ke sini. NB-nya itu sama dengan M dikali VB kuadrat, yaitu GD kuadrat. GD kuadrat plus 4GRH dikurangi 4GRH. Oke, jadi 4GRH-nya bisa hilang ya ini. Ini kan 4GRH positif, yang di sini negatif 4GRH. Berarti tinggal plus 4GR kuadrat aja. Kita tulis di sini, berarti 4GR kuadrat dibagi dengan ini masih ada 2R ya. Ada 2R dibagi dengan R lagi, berarti 2R kuadrat. Nah, jadi seperti ini ya bentuk akhir dari gaya normal yang ada di titik B itu. Nah, sekarang kita lanjutkan ke soal untuk mencari gaya normal pada saat di titik C ya. Titik C di sini tadi ya. Ini berarti terpisah dengan soal B tadi. Kalau soal B kan mencari D minimum terjadi pada saat gaya normal C-nya itu kan 0. Nah, di sini kita disuruh mencari NC-nya. Nah, di sini ada normal C, kemudian ada W juga, W berat ya. Maka kita bisa masukkan di sini gaya sentripetal sama dengan ini di titik C ini. Oke, titik C di sini. Jadi gaya sentripetal sama dengan NC ditambah dengan W. Berarti NC itu sama dengan gaya sentripetal dikurang dengan W. Sama dengan M VC kuadrat per R dikurang dengan M kali G. Nah, tinggal kita masukkan nilai VC kuadratnya ya. Jadi gaya normal C itu sama dengan VC-nya tadi kita punya ini. VC itu adalah, atau VC kuadrat itu GR ya. Oh, GR itu VC pada saat NC-nya 0 ya. Berarti VC-nya kita pakai yang atas tadi nih. Nah, ini dia ya. VC-nya adalah D akar G per 2R. Berarti VC kuadratnya adalah D kuadrat nih. Jadi M per R ya. R-nya kita tulis di sini. VC kuadrat adalah D kuadrat per 2R kan. Dikurang dengan MG. Ya, VC-nya kita pakai yang atas ini nih. Ini dia. D kuadrat G per 2R kalau kita kuadratkan. Nah, sekarang kita tinggal menyederhanakan persamaan ini. Kita samakan dia persamaannya ke bawahnya berarti 2R kuadrat ya. 2R kuadrat berarti di sini MD kuadrat dikurangi 2MGR kuadrat ya. Jadi MD kuadrat dikurangi, ada G-nya harusnya ya. D kuadrat, ntar kita cek di atas dulu, D kuadrat G per 2R. Nah, oke ya, bisa dilihat dari dimensinya kan ini salah nih kan. Ini di depan ada G-nya, di belakang ada G, di depan nggak ada G. Maka kemungkinan ada kesalahan tadi. Ternyata kita salah atau kurang menuliskan G. Berarti ini M, G, D kuadrat dikurangi 2MG R kuadrat per 2R kuadrat. Atau kita bisa tuliskan di sini secara sederhana, yaitu NC itu sama dengan yang sama kita keluarkan ya. Jadi MG per 2R kuadratnya keluar aja. MG per 2R kuadrat dalam kurung tinggal D kuadrat dikurang 2R kuadrat. Nah, ini sudah kita dapatkan bentuk atau nilai dari gaya normal di titik C. Oke ya, seperti itu. Ini soal pertama yang kita bahas untuk latihan teman-teman ya, mempersiapkan KSN Fisika SMA. Saya kira soalnya belum terlalu sulit ya, jadi bisa dipakai untuk soal latihan dari dasar ya. Dan konsep yang dipakai juga cukup sederhana, yaitu tentang gerak parabola dan energi mekanik, serta ada beberapa yang kita menggunakan gaya normal tadi ya, gaya sentripetal, maaf ya. Oke, itu dulu video pada kali ini. Kalau teman-teman suka video seperti ini, nanti kita akan buat serinya ke depan ya. Mudah-mudahan bisa rutin kita upload soal latihan dasar KSN Fisika SMA untuk bahan teman-teman untuk belajar ya. Dan kalau misalkan ada kesalahan dalam analisis, boleh dituliskan di kolom komentar. Oke, dan kalau teman-teman ingin bergabung bersama atau berjuang bersama ya, jadi di link deskripsi itu nanti saya sediakan link Telegram yang berupa
grup ya, grup Telegram. Kemudian di situ nanti bisa dijadikan sebagai wahana untuk saling bertukar informasi, kemudian bertukar pendapat dan sebagainya, khususnya yang berkaitan dengan KSN Fisika bisa join di situ. Oke, terima kasih untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga videonya bermanfaat. Tetap semangat ya.